Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, abang kakak. Dan Miss Eka juga sangat berharap kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka. Nah, hari ini dalam mata pembelajaran matematika ya. Pada hari ini yaitu hari Kamis di tanggal 14 Januari 2021. Nah, materi kita yang hari ini akan melanjutkan materi kita yaitu pada minggu sebelumnya. Miss Eka mengingatkan untuk kamu silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya abang kakak, agar materi yang Miss Eka jelaskan bisa kamu pahami, dan nantinya ketika diminta untuk mengerjakan latihan kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmu yang Miss Eka sampaikan bermanfaat untuk kamu. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, hari ini kita masih mempelajari mengenai bangun ruang. Hanya saja untuk bangun ruangnya, kalau minggu lalu kita yaitu mempelajari mengenai prisma, hari ini bangun ruang yang akan kita pelajari adalah tabung dan limas. Bentuk tabung. Nah, sebelumnya Miss Eka mau bertanya dulu sama abang kakak. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti banyak benda-benda yang ditemukan yang berbentuk tabung. Nah, pelajaran ini juga sudah pernah kamu pelajari itu di kelas sebelumnya. Walaupun hanya di kelas sebelumnya hanya membahas sekilas mengenai bentuk-bentuk bangun ruang ya. Contohnya misalnya ada bola, kemudian seperti pelajaran minggu lalu yaitu ada prisma. Nah, di hari ini yaitu ada tabung dan limas. Nah, untuk tabung ataupun bola, nah itu kedua benda ini adalah benda yang sangat banyak kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, di sekitar kita, baik itu di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, kembali lagi seperti pertanyaan Miss Eka tadi di awal, abang kakak masih ingat nggak, atau apakah kamu bisa menyadari dan mengetahui benda-benda apa saja di sekitar kita atau di sekitar kamu yang berbentuk tabung? Banyak ya, iya benar. Miss Eka yakin pasti saat kamu menonton video ini dan saat Miss Eka menanyakan, kamu akan melihat di sekitar kamu, di sekeliling kamu, kemudian kamu akan mengingat benda-benda apa saja yang berbentuk tabung. Nah, salah satunya itu adalah yang biasa kita berikan contoh dalam mata pembelajaran matematika yang bertemakan atau membahas mengenai tabung. Itu bendanya adalah, kalau dalam sehari-hari kita menyebutnya sebagai celengan. Iya, yaitu wadah untuk kita menabung di sehari-hari, yaitu kita di rumah. Nah, pasti ataupun mungkin bisa yakin beberapa di antara kamu itu pasti memiliki celengan yang berbentuk tabung. Nah, apalagi sekarang ya, banyak yang tabung tersebut atau celengan tersebut yang berbentuk tabung dihias dengan motif berbagai macam karakter. Nah, contoh lainnya apa lagi? Nah, kali ini akan kita pelajari. Nah, saya juga yakin saat mempelajari ini pasti kamu akan merasa, oh iya benar, ini yang ada di sekitar kita. Nah, di sini coba kamu perhatikan, ini gambar apa abang kakak? Iya, ini adalah kaleng biskuit, atau kalau kita beri merek biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari ada namanya kaleng biskuit Kongguan, ada kaleng biskuit Hatari. Nah, di sini kan tidak ada mereknya ya, tapi di sini adalah yang kita fokuskan itu bukan merek biskuitnya, apalagi rasa biskuitnya, bukan ya abang kakak. Di sini yang kita fokuskan adalah bentuk dari tempat atau wadahnya. Nah, kaleng biskuit ini adalah berbentuk tabung. Iya benar. Nah, kaleng biskuit ini kalau digambarkan tabung menjadi seperti berikut. Nah, di sini kalau kaleng biskuit ini kita gambarkan tabung dalam pelajaran matematika ya seperti ini. Nah, tidak ada bedanya kan abang kakak dari bentuknya. Hanya saja yang membuat dia berbeda, kalau dia tabung itu kan polos, kalau dia kaleng biskuit di sini sudah diberi warna, kemudian ada motif-motif atau corak tertentu yang ditampilkan. Nah, seperti inilah gambaran tabung atau bentuk tabung dalam pelajaran matematika. Nah, tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi
yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, di sini kan dikatakan tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi. Nah, masih ingat nggak kenapa suatu bangun atau benda itu dikatakan 3 dimensi? Iya, ketika bangun atau benda tersebut bisa dilihat dari segala arah, baik itu dari kanan, kiri, depan, belakang maupun atas bawah. Nah, jadi atau dalam bahasa sehari-harinya kita bisa menyebutnya bangun yang dikatakan 3 dimensi itu adalah bangun yang memiliki ruang. Nah, inilah misalnya juga selalu mengatakan apa bedanya antara bangun ruang dengan bangun datar. Nah, contohnya saja tabung ini. Tabung ini bukan termasuk ke bangun datar ya Abang Kakak, tetapi bangun ruang. Karena tabung ini memiliki ruang di dalamnya. Itulah kenapa dinamakan bangun ruang. Nah, di sini tabung dikatakan terdiri atas dua buah lingkaran yang identik. Identik itu artinya dia sama persis ya. Nah, lingkarannya itu di bagian mana? Di bagian sisi atas, kemudian di bagian sisi bawah. Nah, itulah dia bangun yang berbentuk lingkaran pada tabung. Kemudian sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan selimut tabung. Ini adalah bangun yang aslinya itu adalah bangun persegi panjang, yaitu bangun datar persegi panjang yang mengelilingi tabung tersebut, mengelilingi lingkaran yang identik yaitu sisi atas dan sisi bawah, sehingga dia jadilah selimut tabung. Nah, nanti akan kita gambarkan jaring-jaring tabung. Jadi ketika tabung ini kita buka, untuk jaring-jaringnya saja kamu bisa memahami mana yang bagian lingkaran, mana yang bagian persegi panjang. Nah, yang penting kamu harus ingat bahwa tabung itu terdiri atas dua lingkaran yang identik atau dua lingkaran, kemudian satu persegi panjang. Nah, tabung itu merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, nah di mana bangun tersebut dibentuk oleh dua lingkaran sejajar atau identik dan satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, di sini diberikan lain bentuk benda-benda lain dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung. Tuh ada gelas atau mug ya biasa kita bilangnya. Kemudian ada kaleng cat. Nah, jadi banyak ya Abang Kakak dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya beberapa contoh yang ditampilkan. Contohnya tadi saja yang sudah kita sebutkan, wadah untuk menabung di rumah atau biasa kita menyebutnya celengan. Itu juga berbentuk tabung. Kemudian banyak dalam kehidupan sehari-hari, contohnya wadah tempat ice cream ada, kemudian wadah tempat minum atau tumbler atau botol minum. Nah, jadi banyak ya Abang Kakak dalam kehidupan sehari-hari benda yang berbentuk tabung. Nah, makanya tadi misalnya sudah katakan bahwa kamu pasti memiliki minimal satu saja benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung. Nah, inilah bagian-bagian dari tabung. Perhatikan tanda panah yang ditarik berdasarkan dari sisi atau bangun atau bagian tabung tersebut. Nah, lihat keterangannya. Yang pertama itu adalah sisi atas. Nah, ini bagian sisi atas inilah yang berbentuk lingkaran. Kemudian untuk garisnya ini dinamakan dengan rusuk. Nah, jadi rusuk di tabung itu tidak banyak seperti saat kita mempelajari prisma. Nah, jadi di sini rusuk tabung itu ada dua, yaitu sisi yang rusuk yang mengelilingi lingkaran bagian atas, kemudian lingkaran bagian bawah. Nah, itulah rusuk yang terdapat pada tabung. Jadi rusuk dalam bangun tabung itu ada dua ya, Abang Kakak. Kemudian di sini ada sisi tegak atau selimut tabung. Nah, sisi tegak atau selimut tabung ini itu adalah tadi persegi panjang yang mengelilingi tabung tersebut. Nah, persegi panjang yang mengelilingi tabung tersebut disebutlah menjadi sisi tegak atau selimut tabung. Kemudian di sini ada sisi alas yang juga berbentuk lingkaran. Nah, inilah bagian-bagian tabung. Kemudian di sini dikatakan bahwa selimut tabung sisi tegak inilah yang dikatakan dengan tinggi tabung.
Nah, jadi perhatikan, kalau sisi di tabung itu berarti ada berapa abang kakak sisinya? Iya, sisinya itu ada 3. Ada sisi atas, ada sisi bawah atau sisi alas, kemudian ada sisi tegak atau selimut tabung yang mengelilinginya. Kemudian kalau rusuknya tadi ada 2 ya, yaitu garis pinggir yang mengelilingi lingkaran, kemudian rusuk bagian sisi alas. Jadi rusuk di bangun tabung itu ada 2. Nah, tabung juga memiliki tinggi, yaitu dari sisi alas ke sisi atas, yaitu sisi tegak, itulah yang dikatakan tinggi tabung tersebut. Nah, bagian-bagian tabung merupakan sisi tabung. Sisi tersebut terdiri atas sisi alas, sisi tegak, dan selimut, dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran, sedangkan selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Nah, pada tabung itu terdapat tinggi, kemudian diameter, dan jari-jari tabung. Nah, inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring tabung, atau kalau bentuk benda tabung tersebut kita buka, nah inilah dia jaring-jaringnya. Perhatikan, untuk sisi alas inilah dia yang berbentuk lingkaran, nih sisi alas. Untuk sisi atas inilah dia juga yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk sisi tegak atau selimut tabung inilah yang berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Nah, perhatikan abang kakak, di sini kan tadi dikatakan tabung itu juga memiliki diameter dan jari-jari. Tentu saja di mana diameter dan jari-jarinya itu terdapat di bagian sisi yang berbentuk lingkaran, yaitu sisi alas dan sisi atas. Nah, masih ingat kan bahwa diameter itu adalah garis yang membagi lingkaran menjadi sama besar, yaitu menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian kalau jari-jari itu adalah diameter setengah dari diameter, atau diameter dibagi 2, itulah jari-jarinya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai limas. Nah, perhatikan, selain tabung, di materi kali ini kita juga akan membahas mengenai limas. Coba abang kakak, dari gambar yang Miss Eka tampilkan, gambar apakah itu? Iya, walaupun mungkin kita belum pernah ke sana, atau kamu sudah ada yang pernah ke sana. Nah, walaupun kita belum pernah ke sana, misalnya juga belum pernah ke sana ya, tetapi kita kan sudah pernah melihatnya, baik itu di buku, kemudian di televisi, ataupun mungkin di majalah atau di iklan-iklan tertentu. Nah, bangun tersebut, bangun limas di kehidupan sehari-hari yang sangat terkenal, yaitu adalah piramida. Iya, piramida ini terletak di Mesir, benar. Bahkan dikatakan bahwa piramida ini kan merupakan salah satu bangun yang bisa kita katakan itu sebagai keajaiban dunia ya. Nah, jadi sebelum kita lahir, pada tahun-tahun bahkan sebelum Masehi, itu piramida itu sudah ada. Nah, jadi piramida ini merupakan benda dalam kehidupan sehari-hari atau yang ada di dunia nyata itu yang berbentuk limas. Nah, di sini dikatakan limas adalah bangun ruang 3 dimensi juga, yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, kemudian dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, jadi kalau kamu perhatikan, limas itu kalau kita pandang dia berbentuk segitiga. Hanya saja dia terdiri dari beberapa sisi segitiga, kemudian dengan sisi alas yang berbentuk segi N. Nah, itulah dia memiliki ruang di dalamnya, inilah dia limas. Jadi berbeda dengan segitiga ya abang kakak. Nah, ini contohnya, kalau bangun limas itu terdiri dari, yang pertama ada titik sudut, di bagian atas ini ada titik sudut. Kemudian ada rusuk. Nah, rusuk, kalau rusuk tadi pada tabung itu hanya 2, kalau di limas ini dia ada lebih dari 2. Nah, perhatikan saja rusuk limas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, rusuk limas itu ada 8, atau biasa kita bilang kalau kamu cara mudahnya itu garis pinggir pada sisi atau bangun tersebut ya abang kakak. Jadi rusuknya ada 8. Kemudian untuk sisi tegak. Nah, sisi tegak ini di sini adalah sisi yang berbentuk, sisi yang terdapat dalam bangun segitiga. Berarti ini sisi tegaknya 1, 2, 3, kemudian di bagian belakang ada 4.
ada 4 sisi tegak. Kemudian sisi alas, nah sisi alas itu hanya ada 1 di bagian bawah. Kenapa dia dikatakan segi berbentuk N? Karena alas limas itu bisa berbentuk persegi atau segi 4 ataupun bisa berbentuk segitiga. Nah, kali ini yang kita pelajari yaitu 5 segi 4. Kenapa dikatakan 5 segi 4? Karena alasnya yaitu berbentuk segi 4 atau persegi. Nah, untuk nanti 5 segitiga mungkin insya Allah akan kita pelajari di materi selanjutnya. Jadi itulah kenapa dikatakan alas limas itu berbentuk segi N atau segi banyak atau tidak beraturan. Nah, bukan berarti tidak berbentuk ya abang kakak, dia memiliki bentuk, hanya saja tidak bisa dipastikan segi alasnya itu yang bagaimana. Tergantung dari limas yang akan dibuat. Nah, contohnya di sini adalah jaring-jaring limas. Perhatikan. Ini merupakan sisi alas. Nah, sisi alas inilah yang berbentuk persegi ataupun nantinya bisa segitiga. Nah, contohnya kalau kali ini dia berbentuk persegi ya. Kemudian di sini ada sisi tegak. Nah, sisi tegak inilah yang berbentuk segitiga. Nah, jadi kalau kamu perhatikan untuk segitiga itu ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi dia memiliki 4 sisi segitiga. Kemudian untuk alas dia ada 1. Nah, jadi untuk alas 1, kemudian sisi segi yang berbentuk segitiga dia ada 4. Ini kalau kita membuat bangun limas segi 4. Nah, di sini ada contoh lainnya yang Miss Eka tampilkan. Walaupun tidak kita pelajari secara detail, tapi di sini ada gambar yang Miss Eka tampilkan. Nah, di sini ada gambar 5 segitiga. Nah, perhatikan kenapa dikatakan dia 5 segitiga? Ya karena alasnya berbentuk segitiga. Ini dia 5 segitiga. Kemudian ada 5 segi 4. Nah, yang baru saja kita pelajari karena alasnya berbentuk segi 4. Ada juga 5 segi 5. Nah, jadi dia disesuaikan dari alasnya ya abang kakak. Dan yang terakhir ada 5 segi 6. Nah, jadi kalau kamu perhatikan kan gambarnya sudah pasti berbeda kan. Nah, yang membuat gambar ini sama adalah karena dia hanya dia memiliki titik sudut yaitu paling atas. Kemudian titik sudut paling atas yang kalau bisa kita bilang dia mengerucut ya. Kemudian memiliki juga titik sudut di bagian sisi alasnya. Nah, jadi kalau titik sudut ini pun akan berbeda jumlahnya, rusuknya akan berbeda jumlahnya, sisi tegaknya akan berbeda jumlahnya. Yang sama jumlahnya hanya alasnya, yaitu alasnya tetap 1. Hanya saja alasnya yang berbeda apanya? Bentuknya. Ada yang segitiga, ada yang segi 4, ada yang segi 5, kemudian ada yang segi 6. Nah, kalaulah tadi sewaktu kita menggambar 5 segi 4, sisi yang berbentuk segitiganya ada 4, maka kalau kita menggambar 5 segitiga, maka sisi tegak yang berbentuk segitiga itu juga ada 3. Sama seperti 5 segi 5 dan segi 6, maka sisi tegak yang berbentuk segitiga itu ada 5 dan ada 6. Jadi disesuaikan dari 5 segi berapa yang akan kita gambar. Jadi jangan bingung. Dikatakan 5 segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6 itu sesuai dengan alasnya. Nah, perhatikan. Jadi kalau alasnya segitiga maka dikatakan 5 segitiga. Sampai sini insya Allah paham ya. Nah, kalau nanti ada yang tidak kamu pahami atau mungkin kurang-kurang paham, boleh kamu tanyakan melalui ke Miss Eka melalui WA Miss Eka. Insya Allah bagian yang kurang kamu pahami nanti akan Miss Eka beritahu atau Miss Eka jelaskan kembali. Nah, di sini ada latihan. Lengkapilah titik-titik di bawah ini. Perhatikan di sini sudah ada bangun tabung. Nah, kali ini latihannya sangat mudah ya, Abang Kakak. Rusuk. Nah, tadi sudah Miss Eka kasih tahu rusuknya ada 3, yaitu pada sisi atas dan sisi bawah. Nah, mohon maaf Abang Kakak, di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini itu diisi di bagian sisi. Jadi ini salah ya. Nah, rusuk tadi sudah Miss Eka jelaskan bahwa rusuk tabung tadi ada berapa? Iya, kalau kamu tadi sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi, pasti kamu paham. Biasa kan kita mengatakan kalau rusuk itu adalah garis tepi pada satu bangun tersebut. Nah, jadi kemudian kalau sisi, tadi Miss Eka juga sudah menjelaskan tabung itu memiliki berapa sisi. Kemudian bangun, ada berapa bangun yang terdapat dalam tabung tersebut. Nah, jadi soal ini sangat mudah ya. Tapi Miss Eka minta kamu membuat dengan tabel seperti ini dan gambarlah tabungnya. Jadi bukan hanya sekedar kamu
mengisi misalnya 3, 4, 1 misalnya. Nah itu akan bisa Kak kembalikan. Jadi silakan kamu kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin. Ingat dibuat tabel dan gambar tabungnya ya abang kakak. Nah, latihan tadi menutup materi pembelajaran kita hari ini. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Nah, materi kita hari ini kalau kita bisa simpulkan, hari ini kita mempelajari mengenai bangun ruang yaitu tabung dan limas. Jadi kalau tabung itu hanya ada satu bentuk, kemudian kalau limas itu ada beberapa ya, tergantung dari alasnya, yaitu contohnya ada limas segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, Miss Eka ingatkan kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin, tetap semangat walaupun kita masih belajar daring jarak jauh seperti ini. Kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan insya Allah kita akan segera bertemu kembali di sekolah, yaitu tidak belajar daring lagi. Jadi sama-sama kita berdoa. Nah, Miss Eka ingatkan tetap jaga kesehatan, kemudian jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan ketika kamu berada di luar rumah. Nah, sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya ya abang kakak. Mari kita ucapkan lafaz hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.